Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Perkenalkan, nama saya Patuh Sugiharto. Di sini saya akan mengajar kalian yaitu mapel atau mata pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah anak-anakku semuanya. Untuk pertemuan yang pertama kali ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Jadi dalam kelas 7 buku bahasa Indonesia kurikulum 13 itu terdiri dari 4 bab. Bab yang pertama yaitu mengenai teks deskripsi, kemudian teks cerita fantasi, kemudian teks prosedur, dan yang terakhir yaitu teks laporan hasil observasi. Tetapi karena ini masih masa pandemi, jadi yang akan diajarkan dalam semester ini hanya cukup 2 bab saja, yaitu bab pertama dan bab kedua. Baiklah anak-anakku semuanya, mari kita simak pelajaran yang pertama mengenai teks deskripsi. Di dalam teks deskripsi itu terdapat ada 5 sub pokok materi. Yang pertama yaitu definisi, ciri, dan jenis teks deskripsi. Kemudian yang kedua, informasi penting dalam teks deskripsi. Yang ketiga, struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Yang keempat, yaitu menyampaikan isi teks deskripsi yang telah didengar atau dibaca. Yang kelima, yaitu menyusun teks deskripsi. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai definisi, ciri, dan jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama kita akan cari tahu apa itu tentang teks deskripsi, kemudian ciri-cirinya apa saja, kemudian jenisnya atau macamnya teks deskripsi itu ada apa saja. Yuk kita lihat. Nah, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan, di sini kata kuncinya menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Jadi teks deskripsi ini intinya itu yang pertama yaitu menggambarkan apa yang ada di dalam teks tersebut. Yang di sini seolah-olah itu pembaca atau pendengar bisa langsung merasakan apa yang diungkapkan dalam teks tersebut. Selanjutnya, kemudian ciri-ciri teks deskripsi itu ada 4 ciri. Ciri yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Di sini di dalam teks deskripsi itu, di dalam teksnya itu seakan-akan digambarkan sesuatu dan dilukiskan sesuatu. Kemudian yang kedua, itu di dalam teks deskripsi melibatkan indera, kemudian gambaran objek yang jelas. Indera di sini fungsinya di situ yaitu kita seolah-olah bisa merasakan apa yang diungkapkan dalam teks tersebut. Yang ketiga, yaitu membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. Jadi di sini pendengar ataupun pembaca dibuat seolah-olah merasakan atau
bisa ada di dalam teks tersebut. Kemudian yang keempat yaitu bahasa yang digunakan. Cirinya yaitu menggunakan bahasa baku dan bahasa ilmiah. Yang kelima yaitu menjelaskan ciri objek secara terperinci. Maksudnya di sini kita misalnya mengamati sebuah tumbuhan atau sebuah hewan itu misalnya sapi, kita ciri-cirikan objeknya secara terperinci. Misalnya kakinya ada 4, hidungnya lubangnya ada 2, kemudian mempunyai ekor, rambut ekornya misalnya hitam atau putih dan sebagainya. Itu diperinci secara detail. Selanjutnya, jenis-jenis dari teks deskripsi. Jenisnya yaitu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu explanatory, kemudian yang kedua yaitu sugesti. Di sini yang pertama explanatory itu merupakan atau didasarkan pada fakta yang dilihat langsung oleh penulis. Kemudian yang kedua sugesti di sini yaitu mengenai, misalnya digambarkan mengenai tempat ataupun spasial, kemudian benda, waktu dan orang. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk kali ini pertemuan yang pertama saya akhiri pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran yang kedua minggu depan, yaitu mengenai informasi penting dalam teks deskripsi. Cukup sekian, salam sehat, jaga kesehatan, dan jangan keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.